Oke pemirsa, kita sudah di gondola, kita sudah di ketinggian saat ini. Gondola ini tingginya sekitar 2.400 meter di atas air laut. Jadi puncaknya begitu. Terus kemudian pegunungan kita tadi dari bawah itu 400 meter, berarti gondola ini bergerak sejauh hampir 2 km ke arah atas. Nanti di sana kita akan melihat area permainan itu di situ, dan permainannya macam-macam, termasuk di dalamnya ada kasino memang. Cuman persyaratan yang bisa masuk ke kasino mereka yang pertama orang luar negeri, yang kedua artinya bukan warga negara Malaysia, kemudian yang kedua usianya harus sudah di atas 21 tahun. Sehingga mungkin nanti yang bisa masuk ini Bapak Ibu guru dan Pak Kapit ini. Yang anak-anak tidak bisa masuk ke kasino memang, tapi ada aturan khusus juga di kasino, tidak boleh ambil gambar. Saya pernah ambil gambar, saya didamprat itu habis-habisan. Kemudian kayak fotonya, akhirnya fotonya dihapus semua satu folder, akhirnya yang bukan foto di situ ikut kehapus itu. Sehingga di dalam kita hanya cukup bisa melihat, tapi khusus nanti mungkin Bu Hana kalau masuk atau mungkin ada siswa putri yang bisa lolos gitu, tapi saya kira nggak bisa. Itu kalau kita niatannya mau nonton kasino, kita malah jadi tontonan. Karena apa? Ibu-ibu ini berjilbab kok masuk di kasino gitu. jadi mereka malah pada tonton anak ini. Tapi nggak apa-apa untuk cari pengalaman. Yang bermain di situ rata-rata orang tua, orang Cina, dan mereka memang hidupnya begitu. Dia kerja habis-habisan di masa muda, dan kemudian di hari tua dihabiskan untuk judi. Saya nggak tahu apa tujuannya. Itu jauh banget dari mindset dan pola pikir orang Islam. Begitu pemirsa, sebentar lagi kita akan masuk di stasiun pertama. Di situ ada satu area tempat peribadatan orang-orang Buddha, jadi kita tidak berhenti di situ, kita lanjut sampai di stasiun kedua. Nah ini telinga kita sudah mulai terbuka. Tadi sempat tuli gitu, sekarang sudah terbuka lagi, ya karena tekanan yang berbeda. Ini daerahnya sangat dingin banget, maka aku pakai sorban biar kayak kiai ya. Kita coba putar posisinya. Ya, oke. Ini kita masuk pada stasiun pertama. Stasiun pertama hanya pelan aja, pintu terbuka, namun kita tidak keluar karena ini hanya khusus untuk para peziarah agama Buddha. Secara kebetulan saat ini masih Hari Raya Imlek, sehingga pengunjung memang luar biasa, banyak banget. Karena sebagian dari para pengunjung itu tujuannya bukan ke Gentingnya, tetapi ke stasiun kedua ini untuk berziarah. Oke, kita hanya jalan aja terus pelan. Begitu nanti lepas pada stasiun, kita kencang lagi. Di stasiun ini kecepatannya 2 menit, kalau nggak salah 2 menit per jam, jadi sangat lambat banget, 2 km per jam. Dan nanti kalau sudah lepas dari stasiun ini, kecepatannya bertambah sekitar 25 km per jam, jadi cepat. 2 kilo tingginya hanya ditempuh dalam waktu sekitar 12 sampai 15 menit. Oke, pemirsa, kita coba lihat gedungnya sudah mulai tampak di sana. Saya pindah kamera. Mana nih Mbak pindah kameranya? Amatir, di mana ya pindah kameranya ya? Mana nih? Sini Pak. Yang ada gambar ular. Aduh nggak ada. Muter aja. Di belakang saya ini bangunan atas itu tinggi itu adalah bangunan Genting Highland. Berbeda dengan bangunan-bangunan modern di Indonesia. Kalau di Indonesia dilengkapi dengan AC, kalau bangunan ini dilengkapi dengan penghangat ruangan, karena memang kita sudah berada di atas awan ya. Jadi ini suhu di luar itu
sekitar 5 sampai 11 derajat. Ini posisi cerah sehingga mungkin ini agak sekitar 11 derajat gitu. Saya pernah mengalami ketika hujan itu suhunya 4 derajat, jadi sangat dingin sekali ya, sampai tangan ini terasa kaku karena kita tidak terbiasa. Ini kita sudah mulai dekat, pemirsa. Kita tunggu sebentar, itu bangunannya megah. Sebenarnya untuk mencapai area ini bisa dengan menggunakan mobil, dengan syarat harus menginap di Genting. Ya, kalau tidak menginap, mobil tidak boleh mendekat karena memang jalannya berat, nanjak dan kecil. Khawatirnya kalau terlalu banyak yang ke situ, jalurnya macet dan kemudian akan mengakibatkan kerusakan pada kampas kopling mobil. Maka kemudian ada regulasi yang boleh pakai mobil itu hanya para tamu-tamu atau wisatawan yang menginap. Oke, itu kita saksikan jalannya. Nah, jalan kalau kita tidak pakai gondola ya, tapi keren pakai gondola lah gitu. Pengalaman kita menikmati kereta gantung seperti di Taman Mini, tapi ini lebih tinggi ya, lebih ekstrim gitu. Oke, sementara cukup pemirsa, terima kasih. Nanti kita sambung lagi pada video-video berikutnya.